Halo semuanya, perkenalkan saya Lucy Pratwi Darwis, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen dengan NIM 2502 0101 1269. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu tema dalam mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu self-concept atau konsep diri. Saya memilih tema ini karena menurut saya, sebelum kita ingin berkembang dan menentukan tujuan dalam kehidupan, kita perlu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena terkadang, kita lebih mudah menilai orang lain daripada memahami diri sendiri. Jadi, melalui video ini, saya akan membahas apa itu self-concept, bagaimana konsep diri itu terbentuk, pengaruh lingkungan dan media sosial, serta bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat membangun konsep diri yang lebih positif. Pertama, yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan self-concept. Secara sederhana, self-concept atau konsep diri adalah bagaimana seseorang memandang, mengenal, dan menilai dirinya sendiri. Misalnya, ketika kita mengatakan, saya sebenarnya percaya diri, atau saya sebenarnya bisa melakukan hal ini, tetapi saya masih kurang berani. Itu merupakan bagian dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Self-concept juga berkaitan dengan bagaimana kita melihat kelebihan, kekurangan, kemampuan, potensi, nilai, dan karakter yang kita miliki. Menurut saya, konsep diri sangat penting karena cara kita melihat diri sendiri dapat memengaruhi cara kita bertindak. Kalau seseorang merasa dirinya kurang mampu, dia akan lebih takut untuk mencoba. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang mengenali kemampuannya dan percaya bahwa dirinya masih bisa berkembang, maka dia akan lebih berani menghadapi tantangan. Self-concept sebenarnya tidak terbentuk secara tiba-tiba. Ada banyak hal yang dapat memengaruhi bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Yang pertama adalah keluarga. Cara orang tua atau keluarga memberikan dukungan dan memberikan penilaian kepada kita dapat memengaruhi cara kita melihat diri kita sendiri. Yang kedua adalah teman dan lingkungan. Misalnya, ketika kita berada di lingkungan yang mendukung, kita bisa menjadi lebih percaya diri. Selain itu, pengalaman juga sangat berpengaruh. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu, kita bisa menjadi lebih percaya diri. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan, terkadang kita mulai berpikir bahwa kita tidak mampu. Padahal menurut saya, kegagalan seharusnya tidak langsung membuat kita memberikan label negatif kepada diri kita sendiri. Gagal dalam melakukan sesuatu bukan berarti kita adalah orang yang gagal. Itu hanya berarti kita masih perlu belajar. Selanjutnya, ada konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. Orang yang memiliki konsep diri positif bukan berarti selalu merasa dirinya hebat atau tidak mudah melakukan kesalahan. Justru menurut saya, konsep diri yang positif adalah ketika seseorang mampu mengenali kelebihan sekaligus menerima kekurangannya. Misalnya, saya menyadari bahwa memiliki kemampuan tertentu, tetapi saya juga menyadari bahwa saya masih ada hal yang perlu diperbaiki. Sedangkan konsep diri yang negatif adalah dapat terlihat ketika seseorang sering merendahkan dirinya sendiri, merasa tidak mampu, takut mencoba, atau terlalu bergantung terhadap penilaian orang lain. Jadi, memiliki konsep diri yang positif bukan berarti kita harus merasa sempurna ya, tapi kita hanya perlu memahami bahwa kita memiliki kekurangan, tetapi kekurangan tersebut bukan alasan kita untuk berhenti berkembang. Menurut saya, salah satu hal yang cukup berpengaruh terhadap self-concept saat ini adalah media sosial. Di media sosial, kita sering melihat orang lain menampilkan pencapaian, penampilan, gaya hidup, pendidikan, pekerjaan, ataupun kehidupan yang terlihat sangat baik. Tanpa sadar, kita bisa mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Misalnya, kita berpikir,
Kenapa sih dia bisa mencapai itu sedangkan aku enggak? Padahal kita perlu mengingat bahwa apa yang ditampilkan di media sosial bukan keseluruhan kehidupan seseorang. Kita hanya melihat bagian kecil yang mereka pilih untuk ditampilkan. Menurut saya, media sosial sebenarnya tidak terlalu buruk. Media sosial juga bisa digunakan untuk belajar, mencari inspirasi, atau mengembangkan diri. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan dan bagaimana kita menjaga agar media sosial tidak menentukan nilai diri kita. Self-concept juga sangat berkaitan dengan kehidupan sebagai mahasiswa. Contohnya, ketika kita mendapatkan tugas atau menghadapi ujian, kalau kita langsung berpikir, saya pasti nggak bisa nih, maka kita akan kehilangan motivasi sebelum kita mencoba. Begitu juga ketika kita harus melakukan presentasi di depan kelas. Rasa gugup yang datang itu sebenarnya normal, tapi kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa karena kita gugup berarti saya nggak mampu. Padahal kita bisa mengatakan kepada diri sendiri, saya mungkin masih gugup, tetapi saya masih bisa belajar dan berlatih. Selain itu, self-concept juga berpengaruh ketika kita menentukan masa depan. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang saya sukai? Apa kemampuan saya? Apa yang ingin saya kembangkan? Dan seperti apa diri yang ingin saya bentuk di masa depan? Menurut saya, pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena setiap orang memiliki proses dan waktu masing-masing. Lalu bagaimana cara membangun self-concept yang lebih positif? Menurut saya, ada 5 hal sederhana yang bisa dilakukan. Pertama adalah mengenali diri sendiri. Kita perlu mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Kedua, belajar menerima diri. Menerima diri di sini bukan berarti berhenti berkembang, tetapi mengakui keadaan diri sendiri tanpa terus-menerus membenci diri kita. Ketiga, berhenti membandingkan diri sendiri secara berlebihan dengan orang lain. Keempat, belajar dari kegagalan. Jangan menjadikan satu kegagalan sebagai kesimpulan tentang seluruh kemampuan kita. Dan yang terakhir adalah membangun potensi. Jadi menurut saya, konsep sederhananya adalah kenali diri, terima diri, kemudian kembangkan diri. Dari pembahasan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa self-concept memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Cara kita melihat diri kita sendiri dapat mempengaruhi kepercayaan diri, cara menghadapi masalah, hubungan dengan orang lain, bahkan bagaimana kita menentukan masa depan. Menurut saya, kita tidak harus menjadi sempurna dalam memiliki konsep diri yang positif, tetapi kita hanya perlu mengenal siapa diri kita, menerima bahwa kita memiliki kelebihan dan kekurangan, kemudian terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik. Karena pada akhirnya, setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Jadi jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Sekian vlog dari saya, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.